Apakah misalkan kan ini tadi dari Bu Egi izin menyampaikan ijazah tidak boleh ditahan gitu. Terus kita penyelesaiannya bagaimana Ibu izin mohon arahan. Oke, mungkin saran dari saya kami berharap mungkin nanti ada saran-saran dari bidang lain. Kalau mungkin memang orang tua tersebut tidak mampu, silakan diminta surat keterangan saja, Bu. Surat keterangan RT RW mungkin biar kuat ya. Siap Ibu. Anaknya sendiri bikin surat keterangan mungkin RT-nya gitu bahwa sistem yang siswa gitu membayar ya dan itu bisa terima. Mungkin ada saran dari Pak Fatur, ada saran Pak Fatur? Selamat siang Ibu izin menambahkan? Ya, selamat siang Pak Dewi Rasra. Ya, mohon izin Ibu, untuk kasus-kasus seperti itu, yang pertama memang ada beberapa solusi mungkin ya. Yang pertama kita harus minta surat keterangan tidak mampu. Itu yang dari RT RW yang mengetahui mungkin proses sampai kelurahan ya untuk memperkuat. Kemudian yang kedua kita lihat nominalnya dulu, berapa dia bisa mampu bayar. Nah sisanya memang itu sudah menjadi jadi setiap sekolah ataupun cabang itu di dalam penyusunan RKS ataupun RKI-nya itu sebetulnya harus dianggarkan satu bagian yang untuk sosial. Artinya apabila ada anak-anak seperti ini itu operasional sekolahnya masih bisa tercover gitu. Jadi mungkin sisa dari RPSS ada bagian yang memang dialokasikan untuk dana-dana apabila terjadi tunggakan yang memang tunggakan karena memang tidak mampu anaknya. Makanya ada misi sosial di situ. Jadi itu kalau menurut saya itu satu cara juga karena memang operasional itu juga untuk menghindari hal yang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Bendahara dari Sud tadi bahwa di Meperku masih ada karena kalau operasional itu harus membayarkan setiap bulan. Nah ya otomatis mungkin pengeluarannya ya dari sana gitu. Sehingga ada alokasi dana memang khusus untuk anak-anak tidak mampu. Nah, itu saya lihat sih sudah beberapa sekolah sudah ada yang seperti itu yang punya misi sosial juga gitu untuk anak-anak yang khusus tidak mampu. Mungkin itu. Kemudian betul tadi yang disampaikan Bu Egi bahwa apabila ada tunggakan memang kita tidak boleh menahan, tapi tetap kita bisa juga memberikan solusi agar ijazahnya itu tersampaikan, yaitu tadi dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu Bu. Oh iya, satu lagi untuk yang misalnya ada kendala di lapangan, memang kita dari dulu sudah jadi satu masalah. Memang kita harus pikirkan satu sistem agar mengecilkan interaksi sekolah dengan uang tunai ya Bu. Jadi, nah itu yang kita harus pikirkan solusinya. Apakah bekerja dengan dinas setempat mungkin dengan keuangannya sehingga penyetorannya langsung ke ini, atau misalnya dari cabang hadir di sekolah pada saat pembayaran tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau bagaimana, itu mungkin teknisnya bisa diatur sedemikian gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Penny. Terima kasih Mbak Dewi Rosa. Jadi bisa diputuskan di sini ya Mbak Dewi dari izin Ibu Gethar, berarti sekolah memang tidak boleh menahan ijazah jika memang siswa tersebut belum melunasi tagihannya. Mungkin kita bisa minta untuk pertanggungjawaban ke pusat, untuk pertanggungjawaban ke cabang, bisa minta surat keterangan tidak mampu, mungkin sampai level kelurahan mungkin. Seperti yang tadi disampaikan. Jadi kita tidak salah jika kita tidak disalahkan, tidak dikenai sanksi jika ada laporan-laporan seperti itu. Mungkin untuk Ibu Ketua Cabang mohon untuk dimonitor sekolah-sekolahnya jika masih ada sekolah yang menahan ijazah siswanya. Demikian. Mohon izin, apakah ada saran-saran atau masukan lagi dari cabang-cabang lain? Dari ABD saya belum dulu dari ABD. Oke, siap. Dari ABD Ibu Lulu. Selamat siang Ibu Gethar, selamat siang Ibu Feni, dan selamat siang Ibu semua. Izin dari ABD menyampaikan selama kami monitoring
sebagai ketua cabang kami monitoring. Adik-adik saya tiap minggu melaporkan untuk SPP dan adik-adik kami masuk dalam grup pemantauan kelas siswa. Jadi untuk SMP contohnya ada 9 kelas. Itu ada ibu-ibu di dalamnya, di situ adik-adik saya 1 orang ibu untuk dibentuk dalam grup SPP Ibu izin. Jadi untuk komunikasi dengan siswa, anak-anak siapa yang udah bayar mereka akan bilang dan yang belum bayar juga akan sampaikan. Nah itu untuk di cross check sama bendahara SMP Ibu izin, dan bendahara SMP juga ada di dalam grup tersebut. Jadi saling monitor antara adik-adik dan bendahara, dan saya juga ada di grup tersebut Ibu izin. Jadi kami selalu tiap minggu, tiap hari Jumat atau Senin, kalau saya lupa nagih Jumat atau Senin, saya tanyakan hari ini ada penambahan siswa berapa yang bayar SPP, saya tanyakan begitu sama bendaharanya, langsung dijawab Ibu izin sekian Ibu, oke. Terus kalau sampai akhir bulan 3 bulan tidak ada bayar, bikin surat panggilan orang tua tapi dari yayasan dan saya yang tanda tanganin. Begitu dipanggil dari yayasan yang bikin surat, alhamdulillah langsung orang tua murid pada bayar Ibu izin. Jadi pada bayar. Ya ada berapa aksi yang saya lihat itu memang benar-benar tidak mampu, nanti baru kami talangin dulu pakai dana operasional kami yang ada di bendahara, bendahara khusus saya talangin dulu, atau enggak dari Bosnas kalau Bosnasnya masih ada, dana pinjaman talangan SPP, tapi kalau Bosnasnya sudah tidak ada dipakai buat keperluan sekolah dan operasional, baru pakai bendahara khusus kami. Di situ nanti akan pas mereka bayar akan dikembalikan Ibu uangnya. Jadi nanti pas kenaikan kelas, kalau memang sampai anak itu benar-benar tidak bayar, pasti dia anak tidak mampu, baru kami turun tangan untuk menutup Ibu izin. Jadi selama ini mereka masih berusaha membayar. Kok ada uang dana khusus? Kan 2 juta cuman cuma ada yang 3 bulan bayarnya, 3 bulan, 4 bulan gitu Ibu. Tapi alhamdulillah mereka masih punya niatan bayar. Memang mereka anak tidak mampu. Sharing dari mana keluarganya dana itu? sudah saya panggil, orang tuanya tidak mampu, tapi orang tuanya bilang kami akan sanggup bayar tapi mencicil ya Ibu, tidak apa-apa saya bilang. Terus kalau anak itu berprestasi menjuarai apa, saya hadiahnya beasiswa SPP. Jadi tidak berupa hadiah apa-apa, saya tanyakan bendahara SPP-nya bagaimana, belum bayar 5 bulan Ibu, oke, ditutup sampai dia kenaikan kelas, hadiah saya dia juara, saya bilang. Jadi untuk memacu anak-anak ikut lomba-lomba biar dapat hadiah Ibu izin. Oke, terima kasih Mbak. Terus untuk hadiah SPP-nya tetap dibayarkan lewat ini kan ya? Ya, saya bayarkan saya kasih adik-adik, terus nanti adik-adik yang kasih ke sekolah. Jadi Anda sudah dilunasin, siapin. Tetap pakai VA. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu Feni menambahkan satu lagi. Mohon izin Ibu Tidak boleh. Mohon izin Ibu Kethar menanggapi banyaknya tunggakan di di sekolah angkasa. Mohon izin mungkin sebetulnya sudah beberapa kali kita sampaikan tentang kemungkinan adanya orang tua asuh. Nah, ini bisa juga dilaksanakan mungkin kalau terpusat masih belum bisa, mungkin per cabang sudah bisa dilaksanakan. Artinya mungkin dari pejabat-pejabat Lanut yang berkenan memberikan menjadi orang tua asuh, itu juga sangat membantu dalam hal bahkan jika orang tuanya adalah miskin, dengan tanda kutip ya, miskin, bukan yang tidak mau bayar. Ibu itu yang ditanya. Mungkin itu salah satu solusi juga yang bisa diambil di Lanut apabila tunggakan tinggi, tapi karena ketidakmampuan orang tua. Ini terima kasih. Terima sekali Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Jadi begitu ada surat keterangan, terus langsung Lanut bertindak gitu ya Mbak Dewi ya. Membuka orang tua asuh, tapi jelas sasarannya jelas harus tepat. Itu memang untuk siswa yang tidak mampu tapi masih semangat sekolah.
Jadi jangan sampai dana-dana orang tua asuh itu, dana-dana bantuan itu sasarannya untuk yang malas bayar, mampu tapi malas bayar. Jangan sampai. Terima kasih Mbak Dewi. Kemudian jadi Ibu, apakah ada saran Ibu? Sudah nggak ada lagi ya lanut cabang yang ingin menyampaikan di sini. Hanya udah yang pengen asik melihat yang di sebelah ini. Makin seru ini di sebelah juga sebenarnya. Baik, Bu Sony, terima kasih atas kesempatan ini. Kalau kita ikutin memang bisa sampai sore. Ini memang saya yakin tiap cabang itu memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Sekali lagi bahwa memang masalah keuangan ini merupakan kolaborasi antara pengurus cabang, sekolah, dengan ketua cabang dan akhirnya berakhir di pusat. Sekali lagi pusat itu hanya mengelola, tidak ada sedikit pun dari kita pusat untuk bersulit. Kita hanya itu bagi media saja supaya keuangan ini tersalurkan, transparan, bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya Bu Sony, tentunya intinya itu ya. Siap. Untuk masalah tadi yang saya concern masalah berita acara tadi, saya setuju sekali, khususnya Lanut Halim itu bisa membuat berita acara jika memang kalian menemukan sesuatu yang mungkin salah di kita atau salah di input data ya Bu Sony ya, silakan membuat berita acara sehingga bisa kita saling mempelajari lah pusat maupun dari cabang. Dan kalau untuk punishment atau mungkin dari cabang-cabang itu silakan kalau menurut saya diserahkan ke masing-masing cabang saja. Tadi seperti salah satunya bisa dalam bentuk award ke sekolah, mungkin bisa juga ya itu harus dilampiri aja nanti dilampiri berita acaranya di tidak situ. bisa memberikan Jadi jangan dihapus, bukan berarti ke sekolah ya maksud saya. Kemudian bisa juga masing-masing guru dipotong gajinya, itu salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan supaya sekolah pun juga aktif untuk bisa membantu mengatasi tunggakan ini kalau menurut saya. Namun semua saya kembalikan lagi ke cabang masing-masing. Itu saran dari kami. Sekali lagi semoga pertemuan siang ini benar-benar bermanfaat. Dan silakan bagi yang ingin bertanya lebih lanjut tentunya dari pusat juga terbuka ya Bu Sony ya, masalah keuangan ini kalau mungkin mengalami kesulitan masalah aplikasi maupun apa juga kita pusat juga terbuka. Kemudian untuk yang terakhir saya menanggapi Mbak Dewi tadi, kita memang ingin mengkaji masalah orang tua asuh ini. Nanti kita coba menyampaikan ke ketum. Saya juga mohon bantuan data dari Budik nanti jika memang ini bisa terlaksana, kita akan minta tolong dari bidang sosial untuk bisa membuat untuk orang tua asuh ini jadi Budik dan sosial ini yang nanti akan coba saya kaji, saya ajak untuk berembuk. Tapi yang pasti Mbak Dewi Rosa itu sudah sampai ke pemikiran kami sudah punya tim yang nanti akan bisa mencoba mengeluarkan ini. Oh ya tentunya bendahara bidik sosial, kita akan sama-sama untuk bisa mengeluarkan tentang gerakan orang tua asuh ini. Salah satunya untuk mengatasi tunggakan pada anak-anak yang kurang mampu. Karena itu saja Bu Sony dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Mohon izin Ibu, ini kami tambahkan satu lagi, ada pertanyaan dari Ibu Apon, Ketua Cabang. Ya, Surabaya teh. Siap. Selamat siang. Izin bertanya, dalam Mapol di in-out kami muncul tunggakan bukan tunggakan, apa ini maksudnya? Sebesar ini bukan tunggakan karena terjadi di selisih RKS dana, intinya ada selisih. Siap. Dia sudah membuat berita acara tapi di in-out ternyata masih ada angka tunggakan begitu ya Bu Apon. Mohon izin mungkin nanti bisa disampaikan ke IC-nya karena in-out online ini memang data manual untuk backup data secara sistem Ibu. Jadi memang tunggakan yang sebenarnya memang kalau di Maprecon itu angkanya memang akan selalu ada, tapi kami punya backup data di in-out online. Jadi harusnya data in-out online ini misalkan tunggakan tadinya 100 juta kemudian buat acara ada selisih 50 juta dan selisihnya itu bisa kami terima, seharusnya bisa mengurangi, tapi itu hanya ada di in-out online bukan ada di Maprecon. Mohon izin Bu Apon,
nanti akan kami tindak lanjuti masalah ini. Jadi sudah terjawab ya untuk Ibu Bendahara Mul. Monggo. Kalau seandainya di MK kami kan sudah lunas semua untuk tindakan itu sudah ada tindakan di tahun 2019 2020 itu sudah nihil, itu tidak punya tindakan. Sekarang kalau bisa di itu tindakan itu nihil. Iya. Harusnya seperti itu, Bu. Ya. Harusnya kalau sudah bisa membuktikan, sudah membuat berita acara, memang harusnya itu nihil, karena itu adalah data manual yang dibuat oleh kami. Jadi jika memang ada hal-hal seperti itu mungkin terjadi di cabang lain, di sekolah lain, sudah membuktikan kok masih ada nominal tunggakan, silakan konfirmasi ke BSI masing-masing, ya Bu ya. Nanti akan kami, tapi kalau memang data di Pemrekon memang kami tidak bisa digabungkan, itu data memang sudah sistem, jadi memang ya selamanya akan ada nominal seperti itu di Pemrekon. Yeah. Ini kemarin saya sudah menghubungi Pak Patu, nggak usah takut itu hanya historis, cuman kan melihat tunggakan kayaknya berkali gitu. Jadi saya takut gitu. Kami menindaklanjuti. Matur nuwun Bu, terima kasih. Mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, ini mungkin bisa terima kasih. Kemudian dari kami, dari kami Bendahara